semangat kita kontennya itu masih sekitar wilayah kampung sini juga sih. Oke. Kampung ini tuh tidak hanya indahnya gitu, tapi mempunyai Kisah legenda ya. Menyimpan misteri-misteri, mistis, horor gitu Ini ya. dari kalau aja kayak yang gimana gitu ya. betul. Awal-awalnya pemuda ya. Cerita yang ketiga itu kayak gimana, Wak? Ini kan cerita tentang ibu-ibu yang melahirkan. Jadi kan karena dulu itu jauh, mungkin Pak Raji sudah nggak mau bisa menangani. Akhirnya seorang ibu itu, katakan si ibu Wadiah ya, si ibu Wadiah ya usianya sekitar 30-an lah gitu. Kejadiannya ya sekitar tahun 77. Nah, ceritanya dia kan mau melahirkan nih, karena mungkin susah dan lain sebagainya, sudah dibantu sama bidan Pak Raji itu di kampung itu. Nah akhirnya dibawa ke rumah sakit, kan jauh, itu jaraknya ada sekitar 7 kilometer. Untuk rumah sakit tuh. Untuk rumah sakit, dan nggak ada kendaraan dulu, nggak ada kendaraan. Ya jalan aja, jalan kaki. Dan itu si pasien, si ibu yang melahirkan digotong biasa sama keluarganya gitu. Mungkin suaminya sama beberapa tetangga prianya kan gitu. Iya. Kerabatnya mungkin. Dibawa satu malam, kemudian malam itu karena ditangani sama Bapak Raji nggak sanggup, mungkin akhirnya dibawa ke rencana ke rumah sakit RSUD dulu, daerah sini lah, Bang Jauh tuh. Kan dulu di bawahnya tuh pakai kain sarung gitu lah, Ya. pakai ini gotongan itu digotong. Itu melewati perkebunan karet. Zaman dulu. Nah, perkebunan karet juga. Jalannya hanya baru batu-batu tuh, jalan perkebunan itu kan dulu. Belum Ya, aspal kayak gini lah ya. Belum lah. Masih jauh mobil. Ya, belum ada penerangan. Tahun 30-an itu belum ada penerangan listrik. Ya dibawa, digotong gitu kan ya. Ya, dan rumah-rumah juga jarang. Bawa digotong nih. Sampailah ke rumah sakit ceritanya. Ya, sampai ceritanya di rumah sakit kan dulu nggak ada telepon, nggak ada apa ya. Iya. Ya udah, yang di rumah nunggu aja. Terus soal kabar ini mungkin besoknya atau gimana gitu. Tapi tiba-tiba katakan itu jam 10 malam ya. Iya. Jam 10 malam dibawa ke rumah sakitnya. Jalan kaki ya, sudah 7 kiloan. Lumayan lah 7 kilo ya, lumayan. Makan waktu lah. Jauh banget. Nah, udah di rumah sakit katanya. Udah ada kabar mungkin. Ada sebagian yang sudah sampai di rumah sakit itu, ada sebagian yang pulang lagi, mungkin ada yang nunggu di sana. Tapi tiba-tiba sekitar jam 12 lebihan lah ya, itu si ibu itu pulang ke keluarganya itu. Ibu yang melahirkan itu Tiba-tiba pulang. katanya udah nyampe si rumah sakit. Keluarga yang ada di rumah gitu ya. Pulang dan bilang kepada keluarganya bahwa saya sudah melahirkan, sudah melahirkan bayi seorang perempuan, tapi bayinya masih disimpan
di rumah sakit, saya pulang dulu ke sini. Ya, semua senang lah gitu-gitu. Iya. Malam 12 malam lebih. Jalan kaki dia pulang sendiri itu. Ceritanya mah ya gaya mungkin lah jalan kaki lah, pakai apa. Cuman dia kan anehnya nggak diantar Iya, gitu. Nah itu. Akhirnya Nggak diantar, pulang sendiri gitu. Ya sudah, tapi saya katanya jadi jangan, artinya mungkin bilang tenang aja yang di rumah, saya sudah melahirkan, sudah sehat, anaknya lagi di rawat di sana. Saya hati sekarang udah ngobrol-ngobrol, alhamdulillah dan sebagainya. Saya mau balik lagi ke rumah sakit. Diantar jangan, nggak usah. Karena memang mungkin orang-orang juga jarang lah, udah malam pada tidur, dia sudah kayaknya pulang lagi ke rumah sakit. Cuma Sudah ceritanya seperti itu. Sudah ganti malam besok ceritanya. Nah, datanglah si suaminya pulang, ngasih kabar ke keluarganya bahwa Bu dia itu yang melahirkan meninggal tadi malam jam 12. Meninggal sama bayi-bayinya. Oh jadi bentar nih, jadi Sudah meninggal itu. waktu ibu yang melahirkan itu tuh pulang, ternyata itu tuh udah meninggal ya. Sepertinya udah meninggal karena yang meninggalnya jam 12-an. Soalnya kan suaminya bilang Besoknya datang pulang bawa si dia tuh Udah meninggal. udah meninggal, ngasih kabar. tadi malam. Tadi malam sekitar jam 12-an. Dia kan datang ke sininya jam 12 lebihan. Itu ceritanya. Wah, ngeri Itu. juga ya. Ngeri juga aja. Oh, ya, akhirnya si keluarganya yang malam pulang siapa? Ya, tolol ya. Oh. Orang udah meninggal di sana kan gitu. Akhirnya ya besoknya dibawa lah itunya. Suaminya mayatnya. juga ngabarin besok mungkin karena dulu karena jauh itu ya 7 kilo terus. Ya iya nunggu lah. Betul, Mungkin ya teman-temannya pulang lah bagian gitu. Udah duluan pulang gitu. Cepat kan kalau orang-orang kampung jalannya itu kan tetet gitu kan. Tapi ya makan waktu juga lah sejam setengah jam mah gitu. Iya 7 kilo. Oke, lo lah. Ya. Pakai jalan kaki. Jadi ceritanya ya si keluarganya yang itu malam siapa yang bilang dia sudah melahirkan dan sehat-sehat. Iya. Terus dia mau balik lagi ke rumah sakit. Ya akhirnya mungkin itu bukan dia, Mungkin bukan dia. atau arwahnya mungkin. Ya nggak tahu gitu. Tapi ya. bermaksud ingin mengabarkan ke keluarga tuh yang baik mungkin. Iya, atau mungkin ya, supaya tenang gitu betul. lah. Keluarga nggak usah ini Nggak usah terlalu khawatir gitu. khawatir. Karena kan memang pas dibawanya kan dalam keadaan apa namanya ini Udah sangat kritis lah kritis, mungkin. dalam keadaan kritis. Gitu. Mungkin ini ucapan terakhir juga mungkin ya. Walaupun bukan lewat raga dia yang asli gitu ya. Ya pokoknya kejadiannya seperti itu. Wah, Seperti itu. sangat gitu. merinding banget nih. Ada aja ya cerita di zaman dulu tuh yang apa yang bikin Tos cengang yang bikin. beda kan kalau sekarang tuh cerita-cerita yang kayak gitu tuh mungkin nggak ada ya. Paling kayak Iya. sosok gitu. Nah itu. Ini memang seperti itu kejadiannya. Dan ini dia tetangga kita gitu. Tetangga kampung sini gitu. Mobil dia itu. Pantesan ya film Susana tuh relate mungkin ya. Soalnya dari zaman dulu aja kehidupannya seperti itu. Itu betul. Iya memang mungkin itu dari apa namanya pengalaman Iya. yang Pasti ada referensi ya. coba di gini. Tapi memang itu ya bukan cerita bohong, memang keluarganya itu yang Cerita ya. yang cerita mau kejadiannya seperti itu. Pada saat itu Waming lagi umur berapa tuh kira-kira? Saya udah agak ya masih kecil juga sih, saya juga 75 ya sekitar umur 77-an ya sekitar umur 9 tahunan lah, cuma 9 tahunan. Jadi setelah yang kejadian Udah lama gitu. Tapi kalau di kampung dulu ada cerita yang kayak gitu biasanya langsung rame gitu ya, gempar. Enggak sih, enggak gempar, karena kan
jarang nggak ada alat komunikasi. Cuman kan dari obrolan sambil Ya. dagang, orang dagang gitu. Atau sambil Orang dagang. berkebun mungkin ya. Sambil berkebun ketemu jalan ceritain. Adalah katanya, obrolan kayak gitu. Terus sambil si ibu ini mana kejadiannya gini-gini, dia melahirkan gini-gini gitu. Yang paling ramai juga daerah-daerah sini. Betul. Jadi komunikasinya tidak secepat tidak secepat sekarang lah. Jadi dari mulut ke mulut ngobrol, ada yang pedagang dengar cerita ini ngobrol lagi, atau dari yang berkebun gitu ngobrol di kebun sebelumnya tadi free. Iya. Emang sih ya itu kan kebanyakan apa namanya kerjanya di kebun kayak gitu bang ibu-ibu. Sekarang aja di kampung sini pencahayaan itu minim ya di jalan tuh ya. Kecuali di rumah-rumah nih ada listrik, apalagi zaman dulu kebayang banget kan. Ini masuk tahun 8 listrik masuk tahun 86 86 baru masuk listrik di sini. jalan di aspal tuh 91 92 Berarti kejadian yang tadi diceritain itu sebelum itu ya? sebelum ada jalan, sebelum ada listrik. Berarti jalan masih setapak atau Jalan itu batu? gede, cuman ya tetap untuk jalan kaki itu cuma setapak aja. Jalan itu cukup untuk satu mobil truk gitu, tapi kalau orang-orang kan jalannya cuma di tengah-tengah satu Iya, tapak aja. Dan si pohon-pohon apa namanya Yang rindang gitu ya? rindang-rindang ke jalan itu sudah kita masuk seperti ke gua gitu. Saya juga Gua pas gitu. lewat ke sini tuh ada pohon-pohon apa ya, karet, Ya kayak gitu. bambu ada gitu. Sekarang tahun 90-an udah terang lah. Udah terang ya segini tuh. Gak kebayang dulu. Dulu soal mistis ini serem-serem orang. Ya cukup, kita cukup. Ya sudah lah gitu. Tidak usah di ini. Udah terbiasa mungkin. Rasa takut sih memang ada, rasa Manusiawi takut ya? manusiawi. Cuman ya gimana lagi gitu ya. Gimana lagi. Jadi akhirnya cepet lupa juga kan gitu. Lupa. Ya udah terbiasa juga ya di sini. Saya juga lihat orang-orang kayak yang jalan kaki malam-malam ya masih ada gitu sih. Nah, itu. Itu kan saya jalan kalau ke sini, kalau lagi ke Bandung pulang ke sini jalan kaki kalau dari jalan raya ke sini. Udah 4 kilo dari jalan raya, dari terminal apa gimana? Dari jalan raya turun kendaraan mobil umum itu Oh, mobil itu. mobil juga jarang. Paling sehari itu cuma yang nanjak itu berarti ya? yang Cilencah namanya itu. Cilenca. Oh, yang itu main. Oh, kebayang ya. Pakai motor di sini. Jalan. Motor aja udah jauh ngerasa. Jalan kaki. Dulu jalan kaki. Jadi kadang gini, kalau kita sendiri nunggu orang, siapa tahu ada yang Kenal itu. baru datang mau sama-sama jalan ke sini. Biar ada temen. Wah cerita-ceritanya udah. Tapi kayaknya seru ya hidup zaman dulu gitu kayak kenal. Makanya hal-hal yang hal-hal yang misi itu udah makanan Sehari-hari lah ya. iya, orang sering kejadian. Udah lumrah lah bisa dibilang. Dulu kalau jalan ada keadaan saat zaman dulu kayak gitu kayaknya gimana ya? Wah, kalau gua nih ya diposisikan kayak dulu nih, iya gua mending di rumah aja diam. Tapi sebenarnya kalau yang begitu, kalau menurut gua nih tidak saja di tempat-tempat yang sepi atau hutan, kebun dan sebagainya. Di kota-kota juga banyak sebetulnya. Iya, memang. Tapi karena suasana di kampung itu kan Cuman suasananya Suasananya lebih sangat kayaknya koas gitu ya kalau bahasa Sunda tuh. banyak banget gitu kan yang hal-hal yang gitu. Betul, lebih mendukung gitu ke hal Ya yang benar. Apalagi kan di film-film rata-rata Kalau saya di perkampungan cerita seperti itu. banyak, ini versi orang ini pernah gini udah banyak isi cerita. booming. Masih Banyak ada. kalau nampung cerita. Nah, Ini bapak ini- saya aja juga pernah diikutin sama beberapa orang yang nggak kenal itu. Pernah. diikutin beberapa Hmm. sama orang yang nggak kenal. Wah, saya jalan berdua. Nih, loh. Apa dia kan suka ngobatin juga. Bapak tuh. Bapak tuh ngobatin. Dipanggil lah
bapak saya tuh nggak mau kan namanya orang sakit masa ke sini. Jadi dia dipanggil datang ke rumah ngobatin itu. Jadi yang beliau yang datang. Dan datang. Ya, Cuma kalau diantar dokternya yang sama datang nih. anak muda lah namanya si Mendangot. Nah pas ngelewatin satu daerah udah ngobatin. Oh, ya nggak tahu lah katanya itu penyakitnya apa tapi tiba-tiba dia di jalan berdua tuh, cuma berdua aja, tapi tiba-tiba ada banyak orang yang ngobrol di belakang kan gitu, yang kedengaran sama bapak saya itunya. Pas dilirik ya banyak orang yang ngikutin, ya ada 6-5 lah. Maksudnya orang yang berniat jahat apa gimana? Ya makhluk yang enggak ini ya, Oh, sosok. sosok ya, sosok makhluk yang enggak jelas gitu. Tapi dulu memang Bapak pernah suka melihat hal seperti itu. Ya dia cerita gitu, pas dilirik ada orang yang bukan orang ya, ada sosok yang ngikutin, ada 6-5 dan wajahnya macam-macam lah gitu, gak jelas gitu. Mungkin dampak dari menyembuhkan seseorang yang bisa dibilang orang itu tuh kalau memang gitu, kalau itu punya keadaan seperti itu, ya seperti itulah katanya, ada perlawanan atau gimana. Nah itu tuh kayaknya Antara makhluk halus dengan makhluk halus ya. Jadi seolah suruh pulang bapak saya gitu. gak usah ikut campur mungkin gitu. gitu. Aduh. Karena memang suka ngobatin gitu ya, Ya, memang ya, keduanya sebenarnya. juga suka ngobatin gitu. Iya Tapi- ngebantu niatnya lah. Dia ikhlas gitu, Iya, karena memang mau nolong. Tapi itu ada dampaknya gak ke beliau gitu? Sempat Pak? sakit bapak, Sempet sakit. Sempet sakit. Gara-gara nyembuhin orang ya. Nah, cerita ke saya itu karena sakit, cerita ke saya, oh gitu ya. Ya yang penting kan kata saya niatnya juga kita nggak jahat lah, Gitu, niat baik. baik. Mau gimana Nah, pun ya insya Allah pasti nanti dikasih yang juga, terbaik gitu ya. Ya akhirnya sembuh lagi, Oh. sembuh lagi, dan yang diobatinya juga sembuh. Iya. Cuman pas malam pengobatannya itu ya mungkin berat lah. Itu cerita ke saya, memang ngapain sih orang tua ngebohong cerita-cerita gitu. Iya, ngapain juga. Apalagi kan orang-orang zaman dulu saya juga suka dengar gitu cerita-cerita, berarti benar ya. Ya. Soalnya dari beberapa orang tua dulu bilang seperti itu. Banyak lah hal-hal yang terjadi di kadang di luar logika manusia gitu. Tapi emang terjadi itu ya. Terjadi. Nah ini para pemirsa Kawan Kumis, ini tuh baru 3 cerita ya. Oh tambah tadi ya 4 cerita. Ini tuh masih banyak ceritanya ya. Banyak ternyata. Masih banyak. Tapi buat kalian yang pengen lagi kita bercerita atau Bila perlu nanti cerita di sini ada yang tahu, ada pasarnya di sini. nah, nanti kita bisa silaturahmi lagi dengan Wa Aming ini ya. Betul. Tapi jangan lupa subscribe. Berapa viewers sih biar kita undang lagi? Nice. Berapa ya? Sampai saja kita undang lagi. Ya. Karena apa ya, tidak menutup kemungkinan kita juga sangat penasaran gitu dengan cerita-cerita dari Iya, sangat penasaran banget. Soalnya gue baru kali ini terkesan dengan seorang narasumber cerita-cerita di zaman dulunya gitu. betul. Beda banget soalnya sama cerita-cerita di zaman sekarang gitu yang pernah masuk ke Kumis Podcast. Nah itu betul. Jadi gini, mungkin orang bisa percaya, bisa enggak, tapi kenyataan orang yang mengalami seperti itu, yang mengalami lah. Ya, Kamu diceritakan kadang-kadang wah ini, tapi faktanya seperti itu. Yang Saya mengalami pernah diri sendiri ya. pernah mengalami. jadi don't judge. Karena yang tahu adalah diri sendiri. Gitu ya. Betul. Nikmatin aja kita sebagai penikmat mistis gitu, karena memang sangat menarik banget gitu. Menarik, ini cerita menarik banget. Dari ini kita sebelum tutup, Oke. lu ada pesan-pesan dulu nggak apa? Apa ya? Kita ke narasumber aja. Boleh. Silakan di Jadi gini. ada pesan-pesan Nah, besar betul. untuk para pemirsa di Jadi rumah. gini, sebetulnya kan kita hidup di
alam semesta ini banyak sih, banyak reme-reme kehidupan yang memang kadang bisa terlihat sama mata, kadang nggak bisa terlihat sama mata, tapi dirasakan sama batin dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang juga bisa ditembus oleh kasat mata. Itu mungkin tergantung pada orang-orangnya, cara menyikapinya kan gitu. Ya, jadi intinya ya kita jangan punya niatan untuk ke siapapun ya jahat, karena memang di luar yang kita lihat juga ada mungkin kehidupan yang enggak kita lihat kan seperti Yang itu. nggak kita jangkau. Tapi ada, kita tapi aja ada di sini gitu. ya. Tapi ada gitu. Ya mungkin di luar sana juga ada makhluk juga yang seperti kita ini Entah itu namanya kalau istilah juri gitu, setan kayak apa, kayak nggak tahu lah ya. Kalau istilah kan dibuat oleh manusia ya, kalau istilah. Juri kayak apa, tapi yang jelas hal-hal yang begitu ada, ada. Itu ada. Pantas, ini adalah sangat pantas gitu disebut tokoh karena memang sangat bijak sekali dan sangat berwawasan luas. Karena berpengalaman juga. Betul. Oke, mungkin untuk kalian nanti yang penasaran lagi, semoga kita bisa bersilaturahmi lagi dengan Po Aming ini. Ya. Mungkin kita segini dulu aja ya. Betul. Oke, mungkin kita undur diri. Gua Andri, Gua Alda. dan gua Saya Aming. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.